tampil seksi bagus gitunya. Tapi kalau udah bertambah usia, tambah gendut, terpede, rasa minder, bunda udah nggak cantik lagi, bunda gendut gitunya. Secara psikologis itu rada minder gitu. Ayah oke, nggak mau hamil ke malah bekian gitu. Ayah gak teorina ayah tuh ditulis di dia, ayah cina gitu. Kemudian setelah hamil, melahirkan, nah, kadang-kadang pas masa nifas, setelah nifas juga kadang masih terbawa suasana kurang koreang gitunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kumaha daramang, mudah-mudahan sing daramang nya, sing sehat, sing lancar, sing barokah, sing seueur rezekina gitunya. Hendak deui sareng pribados ketemu lagi dengan saya Anis Wagio, terapis di Klinik Anas bin Malik. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan syukur kepada Allah. Dan karena dengan bersyukur maka nikmatku akan aku tambah, kata Allah ya. Kita harus selalu bersyukur, kapanpun, apapun, dimanapun harus selalu ingat kepada syukur kepada Allah ya. Sobat Sehat Anas, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kamari gitulah. Ada pasien bapak-bapak ngeluh datang ke klinik tentang bah lama istri saya teh kieu gitu teh. Aya nama jadi tiris cenah tiis. Jadi si bapak ini datang ke saya mengeluh curhat bahwa istrinya sekarang tidak se-hot lagi seperti dulu, tidak gairah lagi, tidak seagresif dulu lagi gitu. Mengeluh padahal dulu mah henteu gitu. Oh seperti itu, maksudnya mah pengen nerapi ibunya, cuma curhat heula gitu supaya nanti pas terapi sudah cocok gitu. Maksudnya tujuannya untuk apa, pengobatannya untuk apa, ngerti gitu. Dan si bapak teh minta tolong pengobatin istrinya biar tidak frigid. Pada hari ini teh kita mau ngebahas frigid atau menurunnya gairah seksual pada wanita. Terus kenapa wanita bisa frigid? Kenapa wanita bisa menurun gairahnya? Ayo, cing. Kenapa wanita sudah ogah-ogahan, males-malesan, pada itu wajibnya pahala itu? Kenapa coba? Jadi banyak faktor yang menyebabkan wanita itu mengalami kurang gairah, ya? Mengalami kurang gairah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Naonnya sebabnya? Ada kahiji kelelahan fisik, kelelahan badan gitunya. Karena sekarang makan kalau cari maisah mengandalkan suami teh kadang-kadang karena kebutuhan banyak gitunya. Jadi kadang-kadang istri juga ikut membantu suami mencari maisah gitunya. Jadi istri selain kerjanya karunya sebetulnya itu sebagai seorang ibu rumah tangga yang ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, juga membantu suami nyari pekerjaan. Di kantor banyak kerjaan dengan berbagai tugas, dengan berbagai tuntutan. Mungkin kalau yang marketing mah dengan berbagai macam target gitunya, target pencapaian, closing gitu tak. Kita mungkin yang bisa bikin capek fisik, capek kelelahan, juga mental juga bisa capek gitu tak. Nah, jadi nomor kahiji mah yang membuat wanita mengalami penurunan gairah seksual adalah kelelahan fisik gitunya. Nah kalau sudah datang dari kantor lelah, maghrib belum apa-apa, sudah lelah, pengen ngegoler gitunya, boro-boro pengen melayani suami gitunya, tapi udah tetep itu mah kewajiban ya, itu bisa gara-gara faktor usaha bantu suami, terus kewajiban yang utama tidak dilaksanakan, juga tidak bisa, jadi tetap harus dijalankan ya. Terus solusinya kumaha? Ya solusinya suami harus ngerti gitunya, tong diburung busuk, dibikin nyaman dulu istrinya, dibikin tenang dulu gitunya. Syukur-syukur suami teh hingga binangkit tah editor saya tah. Tugas istri di rumah teh sok dibantuan panjana mah, nya suami binangkit tah eta teh kudu dicontoh bapak-bapak gitunya. Kerjaan ibu teh bantuan. Jika perlu kalau ibunya capek mah pijitan itu gitunya. Pijitan tuh naon, mau alosa atau membantu silih pijit gitunya. Jadi ketika supaya istri kita tidak merasa kelelahan fisik gitunya, ya suruh istirahat,
kita suasanakan hatinya, kita bantu, kita bikin suasana hatinya menjadi lebih tenang, stres di kantornya tidak dibawa ke rumah gitunya. Jangan sampai udah stres di kantor terus suaminya mau manyun gitunya, banyak tuntutan, banyak iya banyak itu gitu, entong karunya ya, karena suami udah capek, istri udah capek karunya ya, suami juga capek nyari duit, tapi tetaplah gitunya harus saling menjaga, saling mengertikan. Ketika istrinya capek ya dibantu tugas-tugasnya. Atau istri capek baru datang bari ongkang ake, wah kopi mah ingin kayak sorangan atau kopi gitu mahnya itu tong ladangan, kecuali kalau istrinya lagi nyantai gitu ya. Kalau istri kalau masih kelihatan capek mah udah ladangan sorangan lah nya gitu. Bapak-bapaknya kahiji penyebabnya nya eta kelelahan fisik. Kedua nyata faktor penyakit ya. Penyakit yang diderita wanita yang mempengaruhi hormon seksual itu kahiji diabetes mellitus, DM ya. Karena DM itu darah banyak mengandung gula, sementara gula itu bisa menyebabkan endapan itulah yang menyebabkan gangguan hormonal gitunya. Jadi tapi sanes ibu-ibu ngumpul itu mah DM mah bapak-bapak oke, umpami DM natos tinggi mah kadang-kadang susah ya mempengaruhi, tapi itu khawatir pasti ada solusi. Nah pokoknya masalah penyakit selama masih namanya penyakit pasti ada obat. Nutai obat mah kahiji sakratul maut, tua udah mati mau bisa diobatan biar tuh profesor gimana itunya. Dua hal itu mah mau bisa diobatan, nggak ada obatnya gitu. Tapi yang namanya ini penyakit apalagi gejala ya insya Allah gitu ya bisa diatasi, ada solusinya. Penyakit tadi yang kedua, yang pertama DM-nya diabetes mellitus atau kencing manis, yang kedua hipertensi atau darah tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi gitu ya. Oleh karena itu ya sebaiknya Bapak juga kudu itu sering nanyakan kumaha mah tensina mah, kumaha bun tensina gitu. Kalau istrinya lagi pusing-pusing gitu teh pangensikeun atuh gitunya, pakai tensi digital kan bisa pangensikan gitu kan, bisa supaya terkontrol. Kalau misalnya hipertensi lagi tinggi kumaha solusina ya, tanya ke saya, nanti saya kasih tahu titik mana yang buat mijitnya, bisa japri ke saya. Nomornya nanti dikasih, titik mana yang bisa menurunkan hipertensi secara cepat aman gitunya. Itu yang kedua ya 6 bulan buka kulkas aya bonteng, makan bonteng, kasihin sisikin, kasihin ke istri, aya naon beling-beling tanah naon gitunya, aya bonteng pasihan, aya leget pasihan, itu untuk menurunkan hipertensi. Kemudian selain itu ya seperti tadi hormonal itu teh apa, DM sama HT itu bisa, hipertensi itu bisa mempengaruhi gangguan hormonal sehingga mempengaruhi gairah pada wanita nya. Selain HT eta oge kegendutan, obesitas nya. Obesitas juga bisa mempengaruhi penebalan dinding rahim, penebalan saluran uter ini gitu ya, juga menyebabkan sumbatan gitu tah. Terus kalau gendutnya kadang-kadang ibu-ibu juga bisa minder, padahal ini ada suaminya yang mau protes, biasanya mau ibu-ibu teh pengen tampil seksi bagus gitu nya. Kalau udah bertambah usia, tambah gendut, tepede, rasa minder, bunda udah gak cantik lagi, bunda gendut gitu ya. Secara psikologis itu rada minder gitu. Solusina kalau misalnya istri seperti itu dihibur wae gitu, dihibur bahwa ayah teh da mau ningali bunda gendut nah gitu tah, udah baheula kita gendut gitu began. Gitu. Jadi ketika ada psikologis minder diberi keyakinan gitu, sang suami itu memberi keyakinan agar bisa percaya diri lagi biar nafsu deui gitu ya. Kita merasa aduh, mungkin ada sebagian wanita saya udah gendut sudah tidak menarik lagi buat suami saya gitu, jadi hoream gitu ya, itu gitu ya. Begitu bunda ya, suami mah insya Allah lah gitu. Tapi kalaupun seperti itu terjadi sama ibu-ibu ya, kewajiban suami adalah memberi kepercayaan, dipuji, disayang, dipikirnya gitu ya. Jadi nanti merasa tersisihkan sifat-sifat
mindernya, nggak percaya dirinya itu hilang dengan sendirinya gitunya, obesitas. Kemudian yang ketiga faktor kenikmatan. Faktor kenikmatan itu pada saat prosesnya gitunya. Jadi kadang bunda atau wanita itu istri-istri kita itu enggan melaksanakan hubungan seksual itu karena etata karena etata si bapak tah mun geus beres teh geus ngeleos gitunya, memperlakukan istri sebagai boneka, sebagai pemuas seks, sebagai pemuas hasrat teh, udah beres mah tinggalkeun gitu teh. Sementara istrinya belum apa-apa olohok nah cenah geus deui gitu. Gitu. Harusnya jangan seperti itu ya. Baik hatinya diambil, semangatnya disemangati, terus kepuasannya juga harus diperhatikan, dijamin tuh kudu gitunya. Kita udah beres, udah we ngaleos. Sementara ibunya belum, istrinya belum. Tah nu kitu teh kadang-kadang suka bikin hoream cenah gitu teh. Menurut survei pengamatan saya gitunya, penelitian saya teh rata-rata seperti itu. Ah, hoream si bapak namanya gitu. Cenah geus beres mah da ngarengkol cenah. Nah gitu. Jadi bapak-bapak, mas-mas, om-om, bikin suamimu bahagia, bikin istri-istrimu bahagia, ya bikin istri-istrimu bahagia. Jangan sampai puas sendiri. Usahakan istri juga harus puas, harus seimbang. Apa di agama juga gitu. Kalau salah satu belum mencapai kepuasan mah nggak boleh ditinggalkan. Ya, jadi ya teruskan gitu. Bahwa ibuna, bapak udah belum, dah bapak mah biasanya keciri kalau udah. Ibu yang bisa menyembunyikan pura-pura gitu teh, nggak cepat beres gitu teh. Ayan model gitu ge, pura-pura. Tanya betul-betul sampai mendapatkan kenikmatan. Nah, kalau setelah tiap kali melakukan aktivitas seksual mendapatkan kenikmatan, si ibu guys semangat. Mau diajak teh gitunya. Beda sama yang cuma dijadikan sebagai boneka. Ah, naon cenah. So puas sorangan gitunya. Bahkan yang terjadi jadinya kunaon, ada yang bilang main sendiri, main sendiri itu kan karunya, main sendiri punya salah main sendiri itunya. Oke, itu faktor kenikmatan yang wajib saya garis tebal, wajib garis bawah lagi harus diperhatikan oleh kaum suami itunya. Suaminya kudu pintar memuaskan istri, tong udah puas udah itunya. Kudu pintar, bukan cuma pintar ngasih duit itunya, pintar juga diranjang itunya. Istri juga harus pintar memuaskan suami gitu, tong duitna wungkul gitunya. Istri mah kan harus pintar di mana dapur, sumur, kasur tah, sur ur eta teh istri mah kudu pintar. Di dapur kudu enak masakna, di sumur kudu bersih rumah teh pintar bersih, di kasur ya bisa muasin suami. Nah, eta tah istri yang baik teh, istri nu idaman mah gitu. Selanjutnya faktor hormonal. Banyak wanita-wanita yang sudah punya anak kemudian pengen menjaga jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi kan macam-macamnya. Salah satunya ada yang bentuknya hormon. Alat kontrasepsi hormon teh bisa ada yang diminum per oral, ada yang bisa diinfus maskuler atau intravena gitunya, disuntikin maksudnya gitu. Jadi obat-obat KB yang disuntikan mau yang diminumkan itu bisa mempengaruhi hormonal gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi hoream. Mun bisa mantong di KB lah. Bukan saya menggagalkan atau apa tidak mendukung program BKKBN, bukan. Namun bisa mantong gitu ya. Gitu pakai cara KB yang lain saja, yang alami lah gitu ya. Untuk sampai mempengaruhi gara-gara disuntik jadi hoream. Nah dosa atau diajak ke suami hoream mah itu tong duit nawai ari diajak hayo mah kan dulu mah gitu, hayo mah udah kepil KB ya gitu masih kete iklan gitu ayam ya iklan KB gitu nya.
Gitu. Jadi faktor hormonal yang disebabkan oleh alat kontrasepsi juga bisa mengganggu ini penurunan fungsi seksual. Jadi rada menurun hasrat nanti. Gitu. Kemudian penurunan fungsi seksual pada wanita bisa juga terjadi ketika reuneuh, ketika hamil, ya, ketika hamil muda biasanya lagi trimester pertama, trimester kedua teh masih sareueul, laleles, horaream gitu nya. Biasanya kalau udah trimester akhir masih bisa. Tapi faktor kehamilan juga bisa mempengaruhi hormon gitu nya, hormon gairah gitu nya. Nah, makanya ya harus pinter-pinter lah istri suami. Tapi walaupun ayah nya nu hamil tuh malah bekian gitu. ayah ada teorina ayah tuh ditulis di dia. Ayah cenah gitu. Kemudian setelah hamil melahirkan, nah, kadang-kadang pas masa nifas, setelah nifas juga kadang masih terbawa suasana kurang hoream gitu nya. Rasa sakit akibat melahirkan itu juga bisa menyebabkan menurunkan gairah gitu nya. Tanpa mikir itu mah kasih wae nu seger-seger makanan yang enak gitu nya agar kembali lagi pulih kembali, terus hatenya diambil gitu nya. Hatenya teh dibunga-bungakeun, dihibur, disayang, diperhatikan lebih dari biasanya itu supaya gairahnya meningkat lagi. Kemudian setelah itu menyusui anak gitu nya, balita gitu. Itu juga bisa mempengaruhi gitu nya. Jadi pak pinter-pinter lah ibu-ibunya kumaha caranya menyusui bayi juga bisa, menjalankan kewajiban sebagai seorang istri pada suami juga jalan gitu nya supaya menang surga sebagai istri yang solehah gitu nya. Jadi hamil muda, melahirkan, menyusui itu seberalami coba tak usahakeun atulah nya. Jangan sampai suami kecewa gitu nya, jangan sampai suami kumaha gitu tah. Tetap bisa, mudah-mudahan ibu bisa mensiasati agar bisa menjalankan tugasnya. Kemudian faktor psikologis biasanya di kantornya bermasalah, misalnya istri yang bekerja ini mah gitu nya. Kalau istri yang di rumah mah jarang gitu, paling stres ngurus anak gitu tah. Stres ngurus anak rumah tangga gitu. Tapi kalau sudah ngurus rumah tangga iya, kantor iya, banyak beban gitu nya, deadline mendekati, udah kerja tayang itu pekerjaan gitu nya, itu juga bisa mengganggu. Faktor psikologis, tegang, stres juga bisa menurunkan gairah. Ya, kalaupun ada sel telur, jadi sel telurnya tidak bagus. Termasuk juga pada laki-laki, kalau dalam keadaan stres ada spermanya nggak bagus, nggak bagus, encer biasanya kalau dalam suasana stres. Beda dengan yang nutrisi bagus, tidur cukup gitu nya, bahagia, suasana hati tenang, itu biasanya kualitas sperma jauh lebih bagus. Yang terakhir adalah masalah komunikasi gitu nya. Biasanya perempuan mah rata-rata pengen dimanja, pengen diperhatiin, pengen diogok gitu. Itu udah kodrat wanita lah. Nah gitu mah gitu nya. Walaupun ada yang mandiri terus superman dan lain sebagainya gitu, tetap pada hakikatnya wanita itu seseorang yang harus diperhatikan, penuh kasih sayang, dimanja gitu nya. Kadang-kadang bapak cina sudah tidak cinta lagi ya. Nah perasaan-perasaan seperti itu kadang bisa mengganggu gairah seksual gitunya. Jadi komunikasi tetap dijalin gitunya. Mun istri terus buat baut ya sanes urang laki ngiringan buat baut gitu. Ada apa nih istriku, udah mulai sensitif gitunya, belikeun atau ayam bakar gitu, belikeun naon gitu kah resepna gitunya. Mun resep rujak mah belikeun rujak gitu dah, supaya mencair hatinya dan terjalin komunikasi. Memang sih suami tuh pulang kerja tuh capek, sumpah banyak kerjaan gitu nya. Mau ada target pembayarnya belum dibayar itu dari stres gitu nya. Tapi kalau sudah nyampe rumah mah ya tetaplah ada suasana yang bisa bikin suami istri tuh senang gitu nya. Kalau pulang kerja tuh suami buat jadi komunikasinya tidak bagus. Tah eta juga bikin boro-boro yang gairah meureun ningali pas suamina datang buat gitu nya.
yo aya ge nu tadina gairah jadi henteu gitu, nu tadina hoyong jadi henteu maranya ningali suaminya buat baut gitu nya atau kumaha gitu kan. Jadi sekali lagi faktor seperti komunikasi juga wajib dilaksanakan. Tujuannya ya selain kita punya kewajiban menjaga rumah tangga yang harmonis, romantis gitunya, agar ya rumah tangganya enak lah gitunya. Nggak banyak duit juga kalau rumah tangga harmonis, saling perhatikan, saling menyayangi teh adem gitunya. Banyak duit tapi pas ya wae boro-boro janati baik ti janati nya no ya gaya rumah juga neraka. Nah gitunya sobat sehat Anas. Pokoknya mah kalau pengen istri bergairah mah gitu lah. Tadi nu 10 eta diperhatikeun nya. Mudah-mudahan materi ini bisa ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya puntennya kalau bahasanya Pak Balio, bahasanya tidak tersusun dengan rapi. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, menyinggung perasaan teman-teman, hampura ya, mohon maaf. Kemudian apabila ada yang mau bertanya, silakan japri atau konsul di komen. Jangan lupa atuhnya di subscribe, sebarkan karya rancangannya supaya semangat ada mau channelnya. Ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.